warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat kepada kalian semuanya yang sudah resmi menjadi siswa dan siswi SMP Negeri 2 Binangun. Pada kesempatan kali ini, dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama pergaulan. Baik, Ibu ingatkan kembali agar kalian menonton video ini sampai dengan selesai, karena di akhir video ini Ibu akan menyampaikan pertanyaan yang wajib kalian jawab. Jika membutuhkan alat tulis, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Langsung saja, Ibu akan menerangkan tentang tata krama pergaulan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sudah mengenal tentang tata krama. Apa sih tata krama itu? Dan apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan terkait dengan hal tersebut. Tata krama atau yang lebih kita kenal dengan sopan santun adalah perbuatan menghargai dan menghormati orang lain. Mengapa kita harus melakukan tata krama? Karena dengan bertata krama kita akan melatih untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang dapat merugikan diri kita sendiri. Siswa, ada beberapa tata krama yang harus kita laksanakan apabila kita berada di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah tata krama pergaulan dengan sesama teman. Yang kedua, tata krama pergaulan kepada guru dan karyawan. Yang ketiga, tata krama dalam berbicara. Yang keempat, tata krama dalam berjalan. Dan yang kelima adalah tata krama dalam berpakaian. Baik, Ibu akan menerangkan satu demi satu tentang tata krama yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah tata krama pergaulan dengan sesama teman. Untuk di sekolah tentunya kita akan sangat senang sekali apabila kita mempunyai banyak teman. Agar kita mempunyai banyak teman, tentunya kita harus punya tata krama dalam pergaulan. Kita harus tahu tata krama dalam pergaulan dengan sesama teman. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah kita harus selalu berbuat baik kepada teman. Kita harus menolong teman apabila teman sedang kesusahan. Kita juga harus bisa menghargai pendapat teman. Kita harus bisa bersikap sopan terhadap teman. Kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik kepada teman. Yang selanjutnya adalah tata krama pergaulan dengan guru. Apa saja sih contohnya? Yang pertama yaitu menghormati guru dan gunakan bahasa yang halus dan sopan. Terus, apabila bertemu dengan guru, usahakan selalu memberi salam terlebih dahulu. Contoh, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, atau selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Seperti itu. Selanjutnya, apabila pelajaran sedang berlangsung, usahakan kita harus terfokus kepada guru. Kita harus tenang dan mengikuti pelajaran yang ada. Dan usahakan untuk tidak izin. Apabila memang mengharuskan keluar, sebaiknya harus izin terlebih dahulu dan memastikan sudah diberikan izin oleh guru. Selanjutnya, hendaklah kita harus
di dalam ruangan terlebih dahulu sebelum gurunya datang ke ruangan. Kita harus sudah mempersiapkan diri sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Selanjutnya adalah tata krama dalam berbicara. Tata krama dalam berbicara yang pertama, suara hendaknya cukup terdengar oleh lawan yang kita ajak bicara, atau tidak boleh terlalu keras karena bisa mengganggu orang lain. Yang kedua, hendaknya tidak perlu berbicara pada saat mulut terisi penuh makanan. Yang ketiga, pada saat berbicara hendaknya menatap mata lawan yang kita ajak bicara, karena itu menunjukkan kita fokus terhadapnya. Selanjutnya adalah usahakanlah untuk tidak memotong pembicaraan orang lain, apalagi langsung menegur dan menyapa pada saat lawan bicara sedang berbicara dengan orang lain. Jikapun terpaksa, hendaknya untuk meminta izin terlebih dahulu. Dan ingat-ingatlah, pada saat berbicara jangan sampai kedua tangan itu dimasukkan ke dalam saku atau kedua tangan berada di dada. Nah, keempat adalah tata krama dalam berjalan. Tata krama dalam berjalan, contohnya yang pertama yaitu dalam berjalan hendaknya berjalanlah dengan wajar atau tidak dibuat-buat. Contoh, kalau pada laki-laki berjalan seolah-olah agar terlihat gagah, itu tidak perlu. Atau kalau pada perempuan berjalan dengan sengaja melenggak-lenggok, nah itu tidak perlu. Berjalanlah dengan yang wajar. Ya, yang kedua, usahakanlah tumit sepatu yang keras tidak terlalu keras atau tidak terlalu didengar oleh orang lain. Jadi tidak berisik dalam berjalan dan tidak diseret-seret. Yang kelima atau yang terakhir adalah tata krama dalam berpakaian. Di sini Ibu akan berbicara tentang tata krama berpakaian di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah tentunya sudah ada aturan dan tata tertib dalam berpakaian. Nah, sebagai seorang siswa hendaknya mengikuti tata tertib yang sudah ditentukan oleh sekolah. Dan tentunya dalam berpakaian harus selalu bersih, rapi, dan tidak kusut. Kenakan seragam sesuai dengan harinya. Seragam jangan terlalu ketat atau terlalu pendek. Bagi perempuan, hendaknya tidak memakai perhiasan yang berlebihan karena nanti bisa mengundang kejahatan dan bisa merugikan untuk diri sendiri. Ya, patuhi tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Itulah tadi beberapa tata krama yang biasa dilakukan di lingkungan sekolah. Marilah kita terapkan bersama agar kita menjadi pribadi yang baik. Ya, yang terakhir Ibu akan memberikan soal yang wajib kalian jawab dan tulis di buku kalian masing-masing. Untuk tugas ini dikumpulkan pada saat kalian masuk sekolah. Silahkan ditulis soalnya, yaitu sebutkan 5 macam tata krama yang ada di lingkungan sekolah serta masing-masing sebutkan 3 contohnya. Nah, itu adalah tugasnya. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan pada saat kalian masuk sekolah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.